Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Motivators. Jumpa kembali di channel kita semua, Gunanto Motivators, yang setiap saat akan memberikan inspirasi dan motivasi untuk diri saya pribadi dan juga untuk sahabat semuanya. Kali ini saya akan membawakan sebuah tema menarik, yaitu tentang filosofi gajah, resep ringan langkah menuju sukses. Ya, sahabat, tidak sadar kita bertahun-tahun memelihara gajah. Nah, yuk coba kita cermati coba. Bertahun-tahun kita tidak sadar memelihara gajah, ya. Kemudian kita tahu bahwa sifat gajah itu adalah badannya berat, gerakannya lambat, makannya banyak, begitu ya. Sehingga kalau kita pelihara, satu gajah aja kita pelihara, itu kan membebani kita. Dua gajah dipelihara juga akan membebani kita, apalagi lebih dari dua atau bahkan banyak gitu ya. Tapi kita tidak menyadarinya. Nah, eh, badan kita berat karena memelihara beban, ya. Beban psikis, beban fisik, beban apa saja, sehingga kita tidak bisa bergerak lebih gesit sesuai dengan harapan kita. Padahal kita inginnya bergeraknya sangat cepat, ya, dinamis begitu ya. Tapi apa daya terkadang kita kalah dengan beban yang ada di dalam diri kita itu, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan gajah-gajah itu? Ya, kita bisa lihat salah satunya adalah datang terlambat. Nah, ya, siapa di antara kita yang datangnya sering terlambat ke kantor atau ke tempat tugas? Nah, itu kebiasaan itu gajah pertama, ya. Selalu datang terlambat, membiasakan datang terlambat adalah bagian dari gajah yang saya maksud itu, gitu ya. Kemudian menunda pekerjaan, ya, kemudian malas, ya, kemudian enggan berubah adalah gajah-gajah itu. Dan mungkin juga banyak gajah-gajah lain yang tidak kita sadari tapi kita pelihara. Bayangkan kalau kita memelihara sifat-sifat yang tidak baik itu beberapa tahun atau seumur kita, maka kita bisa bayangkan gajah itu sekarang umurnya sudah sama dengan kita dan badannya beratnya sama dengan kita pula. Coba kita hitung berapa gajah yang ada dalam diri kita dengan jujur. Maka bisa jadi sifat-sifat yang negatif, kebiasaan yang negatif itu kita ibaratkan sebagai seekor gajah, maka gajahnya akan banyak membebani kita. Sehingga pantas kalau kita merasa kurang inovatif, kurang bergerak cepat, kurang gesit, dan kurang dinamis, ya. Begitu maksudnya ya. Nah, eh, kita lanjutkan, sahabat motivators, semakin banyak memelihara gajah-gajah, berarti semakin berat diri untuk bergerak. Nah, orang-orang sukses adalah orang-orang yang sudah mengenali dirinya dan juga mengenali gajah-gajahnya. Ya, orang-orang sukses berhasil membuang gajah-gajahnya itu satu demi satu sehingga tersisa hal-hal yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ia berhasil buang, ia berhasil hilangkan dari dalam dirinya. Kemudian ia berkembang dengan sangat baik. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nah, yang terbaik adalah mulai kita mengenali gajah-gajah kita, gajah-gajah Anda. Kenali gajah-gajah Anda dari sekarang, buat list secara jujur, apa yang membuat diri Anda terbebani, beban apa yang selama ini memang kita pelihara, apa saja ya hal-hal yang menjadi pembiasaan kurang baik, itulah gajah kita. Nah, setelah kita list satu-satu akan kita buang. Maka kita menuju suatu tahapan yang lebih baik, yaitu ringankan diri dengan menghilangkan satu demi satu gajah-gajah itu. Nah, kenapa harus dihilangkan? Karena kita akan menjadi seseorang yang sukses, orang yang lebih baik dari sekarang. Tentunya kalau lebih baik berarti kan hal-hal yang buruk ditinggal dan dibuangkan, ya, gitu maksudnya. Untuk sukses dibutuhkan tekad dan komitmen yang sangat kuat dari dalam hati kita, dari dalam diri kita, ya. Tekad dan komitmen yang kuat untuk membuang sifat-sifat negatif dan mendatangkan sifat-sifat yang positif. Pembiasaan-pembiasaan yang bagus kita jadikan sebagai pembiasaan dan habit. Ya, kita lanjutkan. Dan yang terakhir adalah satu tahapan kesuksesan terkadang membutuhkan pengorbanan yang besar. Apalagi kalau kita punya beberapa tahapan, kita punya beberapa langkah, maka kita sadari bahwa setiap langkah, setiap tahapan itu membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan itu bisa energi, bisa tenaga, bisa waktu, pikiran, dan apalagi yang lain. Masih banyak, ya. Dan itu kita sadari. Nah, sehingga kita sangat serius kalau ingin menjadi orang yang sukses, maka kita harus paham terlebih dulu bahwa tangganya harus banyak. Ya, tangga yang kita lalui harus banyak, dan semua tangga harus kita lalui, dan setiap tangga itu ada challenge, ada tantangan, dan ada pengorbanan. Ya, yang penting kita tetap fokus, tangga demi tangga kita lalui,
kita jadikan sebagai sebuah lompatan. Setiap tangga kita cari nilai kebaikannya, kita jadikan sebagai guru pengalaman terbaik untuk naik ke tangga berikutnya. Sehingga nanti pada suatu saat kita sampai ke puncak tangga, yaitu puncak kesuksesan. Demikian resep sederhana dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam motivatras.